Buat kamu yang lagi dengerin ini, gimana kabarnya? Semoga kamu sehat ya. Selama pandemi ini, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, obrolan kita hari ini tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang merupakan salah satu penyakit gangguan mental. Sebenarnya, wajar jika kita sebagai manusia merasa cemas sesekali. Namun, jika kecemasan yang kamu alami terlalu sering, kadang berlebihan, dan tanpa ada alasan yang kuat, kamu mungkin mengidap gangguan kecemasan. Bayangkan, jika kamu sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta, kamu merasa bersemangat tetapi juga gugup. Ada sesuatu yang menahan kamu agar tidak terlalu bahagia. Tidak, kamu tidak boleh terlalu senang. Lebih baik berhati-hati. Jika tidak, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Kamu mulai bertanya-tanya, dengan siapa aku harus berbicara ketika aku sampai di sana? Bagaimana jika tidak ada yang mau berbicara dengan aku? Bagaimana jika mereka akan menganggap aku aneh? Dan ketika kamu tiba di pesta, seseorang mendatangi kamu dan mulai berbicara dengan kamu. Saat ini terjadi, pikiran kamu mulai berpacu, jantung kamu mulai berdebar-debar, kamu mulai berkeringat, dan rasanya hampir seperti kamu memisahkan diri dari diri kamu sendiri, seperti pengalaman keluar tubuh, dan kamu hanya menonton diri kamu sendiri berbicara. Dan itu semakin buruk. Setelah beberapa menit percakapan, lawan bicara kamu pergi. Kamu merasa benar-benar sendiri. Ini sudah terjadi pada kamu dalam situasi sosial sejak lama. Atau bayangkan, setiap kamu pergi keluar dan berada di tempat keramaian, kamu merasakan kepanikan ini mulai muncul. Ketika kamu dikelilingi oleh banyak orang, kamu mulai merasa panas, mual, gelisah, dan untuk mencegah hal ini terjadi, kamu mulai menghindari banyak tempat yang membuat kamu merasa kesepian dan terisolasi. Kamu atau orang dalam kedua skenario ini memiliki gangguan kecemasan, dan yang dapat aku sampaikan kepada kamu adalah gangguan kecemasan itu sangat serius, lebih dari yang orang pikirkan. Saat ini, 1 dari 14 orang di seluruh dunia mengalami gangguan kecemasan, dan setiap tahunnya diperlukan biaya lebih dari 42 miliar dolar untuk mengatasi masalah ini. Menurut WHO atau World Health Organization pada tahun 2017, diperkirakan ada sekitar 264 juta orang dewasa di seluruh dunia yang mengalami gangguan kecemasan. Dari 264 juta orang tersebut, 179 juta adalah perempuan atau sekitar 63%, dan 105 juta adalah laki-laki atau sekitar 37%. Prevalensi semua gangguan mental meningkat sekitar 50% di seluruh dunia. Dari 416 juta menjadi 615 juta antara tahun 1990 dan 2013. Di Indonesia sendiri, prevalensi terkait gangguan kecemasan menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta penduduk di Indonesia mengalami gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala kecemasan dan depresi. Untuk menunjukkan kepada kamu dampak gangguan kecemasan terhadap hidup seseorang, aku hanya akan menyebutkan bahwa gangguan kecemasan dapat menyebabkan kamu lebih sulit untuk fokus, menyebabkan kerusakan pada hubungan, depresi, putus sekolah, hingga bunuh diri. Tetapi, banyak orang tidak mengetahui hal ini.
Itulah sebabnya, seringkali orang hanya menganggap bahwa gangguan kecemasan hanya sebagai hal yang biasa yang mudah diatasi. Tetapi, gangguan kecemasan sebenarnya lebih dari itu. Alasan mengapa begitu banyak orang tidak menganggapnya penting adalah karena mereka tidak tahu apa itu. Apakah itu kepribadian kamu? Apakah itu penyakit? Apakah ini sensasi yang normal? Apa sebenarnya gangguan kecemasan itu? Itulah mengapa penting untuk membedakan kecemasan yang normal dengan gangguan kecemasan. Kecemasan normal adalah emosi yang kita semua dapatkan saat kita berada dalam situasi stres. Misalnya, kamu berada di hutan dan kamu bertatap muka dengan beruang. Ini mungkin membuat kamu merasa sedikit cemas, dan kamu mungkin ingin mulai berlari seperti orang gila. Perasaan cemas yang kamu dapatkan ini bagus karena melindungi kamu, menyelamatkan kamu, dan membuat kamu bersemangat untuk keluar dari sana. Kecemasan membantu kita memenuhi tenggat waktu di tempat kerja dan menghadapi keadaan darurat dalam hidup. Tetapi, ketika emosi kecemasan ini dibawa ke tingkat yang lebih ekstrim dan muncul dalam situasi yang tidak menimbulkan ancaman nyata, maka saat itulah kamu mungkin mengalami gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan adalah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan penderitanya memiliki kecemasan secara berlebihan yang diikuti rasa takut dan khawatir yang akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak gangguan kecemasan yang menyebabkan kekhawatiran, stres akibat interaksi sosial, kesehatan pribadi, dan fobia tertentu. Jenis gangguan kecemasan meliputi gangguan panik, gangguan kecemasan umum, agorafobia, fobia spesifik, gangguan kecemasan sosial, gangguan stres pasca trauma, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan kecemasan akan perpisahan. Contoh gangguan panik adalah ketika kamu merasakan ketakutan mendadak dan intens yang menyebabkan serangan panik. Selama serangan panik, kamu mungkin berkeringat, merasakan nyeri di dada, dan detak jantung berdebar-debar. Terkadang, kamu merasa seperti tersedak atau mengalami serangan jantung. Untuk gangguan kecemasan umum, kamu atau orang yang menderitanya akan khawatir secara terus-menerus dan berlebihan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu. Kamu merasa sangat sulit untuk mengendalikan kekhawatiran ini. Kamu juga memiliki gejala seperti gelisah, takut, sulit tidur di malam hari, dan tidak dapat berkonsentrasi pada tugas. Untuk gangguan kecemasan sosial atau juga disebut fobia sosial, ini terjadi ketika kamu merasa sangat khawatir dan sadar diri tentang situasi sosial sehari-hari. Kamu secara obsesif khawatir tentang orang lain yang menilai kamu. Untuk fobia spesifik, kamu merasa sangat takut terhadap objek atau situasi tertentu, seperti ketinggian. Ketakutan melampaui apa yang pantas dan dapat menyebabkan kamu menghindari situasi biasa. Untuk agorafobia, kamu sangat takut berada di tempat yang sulit untuk melarikan diri atau mendapatkan bantuan jika terjadi keadaan darurat. Misalnya, kamu mungkin panik atau merasa cemas saat berada di pesawat, transportasi umum, atau antrian di tengah kerumunan. Kecemasan akan perpisahan. Anak kecil bukanlah satu-satunya yang merasa takut atau cemas saat orang yang dicintainya pergi. Siapapun bisa mengalami gangguan kecemasan akan perpisahan. Kamu akan merasa sangat cemas atau takut ketika orang yang dekat dengan kamu pergi meninggalkan kamu. Kamu akan selalu khawatir bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada orang yang kamu cintai.
Tetapi, terlepas dari jenis gangguan kecemasan apapun yang mungkin kamu derita, ada sesuatu yang dapat kamu lakukan untuk menguranginya. Ini berhasil dan ini lebih sederhana dari yang kamu kira. Terlalu sering kita diberi obat untuk gangguan mental, tetapi tidak selalu berhasil dalam jangka panjang. Gejala sering muncul kembali dan kamu akan kembali ke awal. Jadi, inilah hal lain yang perlu kamu pertimbangkan dari cara kamu mengatasi atau menangani berbagai hal, berdampak langsung pada seberapa besar gangguan kecemasan yang kamu alami. Jika kamu menyesuaikan cara kamu dalam mengatasinya, maka kamu dapat mengurangi kecemasan kamu. Dalam penelitian di University of Cambridge, ditunjukkan bahwa wanita yang tinggal di daerah miskin memiliki resiko gangguan kecemasan yang lebih tinggi daripada wanita yang tinggal di daerah yang lebih kaya. Hasil ini tidak mengejutkan, tetapi ketika dilihat lebih dekat, ditemukan bahwa wanita yang tinggal di daerah miskin, jika mereka memiliki sekumpulan sumber daya khusus untuk mengatasi masalah ini, mereka tidak memiliki gangguan kecemasan. Sedangkan wanita yang tinggal di daerah miskin tanpa sekumpulan sumber daya khusus ini mengalami kecemasan. Penelitian lain menunjukkan bahwa orang yang pernah menghadapi keadaan ekstrim, yang pernah menghadapi kesulitan, pernah melalui perang dan bencana alam, jika mereka memiliki sumber daya untuk mengatasinya, mereka tetap sehat dan bebas dari gangguan mental. Sementara yang lain menghadapi kesulitan yang sama, tetapi tanpa keterampilan dan sumber daya untuk mengatasinya, maka gangguan mental ini akan berkembang. Jadi, apa sajakah cara penanggulangan yang dapat bekerja untuk mengurangi gangguan kecemasan ini, dan bagaimana kita dapat menggunakannya? Sebelum aku mendalami apa itu, aku ingin menunjukkan, dan menurut aku ini sangat menarik, kamu sendiri sebenarnya dapat mengembangkan cara-cara ini sesuai dengan pribadi kamu, atau kamu dapat mengembangkannya melalui hal yang kamu lakukan sehari-hari. Saat ini, aku akan berbicara tentang 3 cara untuk mengurangi gangguan kecemasan yang kamu miliki. 2 di antaranya dapat kamu lakukan sendiri sebagai orang yang menderita gangguan kecemasan, dan 1 lainnya dapat kamu lakukan sebagai orang yang memiliki teman atau keluarga yang menderita gangguan kecemasan. Yang pertama adalah kamu harus memiliki perasaan bahwa kamu mampu untuk mengendalikan hidup kamu. Orang yang merasa lebih bisa mengontrol hidupnya memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Jika kamu merasa kurang memiliki kendali dalam hidup, penelitian menunjukkan bahwa kamu harus terlibat dalam pengalaman yang memberikan kamu kendali lebih besar. Aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang aku maksud. Apakah kamu terkadang menemukan bahwa kamu menunda memulai sesuatu karena kamu merasa tidak cukup siap? Apakah kamu merasa sulit untuk membuat keputusan seperti apa yang akan dikenakan, makanan apa yang akan kamu makan, pekerjaan mana yang akan kamu ambil? Apakah kamu cenderung membuang banyak waktu untuk memutuskan apa yang akan kamu lakukan sementara tidak ada yang diselesaikan? Suatu cara untuk mengatasi keraguan dan kurangnya kendali dalam hidup adalah dengan melakukannya secara buruk. Ada kutipan dari penulis dan penyair terkenal yang mengatakan, apapun yang berharga untuk dilakukan adalah sesuatu yang dilakukan dengan buruk untuk pertama kalinya. Alasan mengapa ini bekerja dengan sangat baik adalah karena ini mempercepat pengambilan keputusan kamu dan melontarkan kamu langsung ke tindakan. Jika tidak, kamu dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk memutuskan bagaimana kamu harus melakukan sesuatu atau apa yang harus kamu lakukan. Ini bisa melumpuhkan dan bahkan membuat kamu takut untuk memulai. Terlalu sering, kita bertujuan untuk kesempurnaan,
tetapi tidak pernah berakhir melakukan apapun karena standar yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri terlalu tinggi. Standar yang kita tetapkan membuat kita terintimidasi, yang membuat kita stres sehingga kita menunda memulai sesuatu, atau kita bahkan mungkin mengabaikan semuanya. Melakukan sesuatu dengan buruk akan membebaskan kamu untuk mengambil tindakan. Maksud aku, kamu tahu begitu sering kita ingin melakukan sesuatu dengan sempurna, sehingga kita tidak bisa mulai sampai waktu yang tepat, sampai kita memiliki semua keterampilan. Tapi ini bisa menakutkan dan membuat stres. Jadi, mengapa kita tidak langsung saja melakukannya tanpa perlu memikirkan apakah nanti hasilnya buruk atau bagus? Ini akan lebih mudah untuk memulai sesuatu, dan ketika kamu melakukannya dengan buruk untuk menyelesaikannya, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa sebenarnya tidak seburuk itu. Ada seseorang yang memiliki gangguan kecemasan dan mulai menggunakan moto ini. Inilah yang dia katakan, "Ketika aku mulai menggunakan moto ini, hidup aku berubah. Aku menemukan bahwa aku dapat menyelesaikan tugas dalam periode waktu yang jauh lebih singkat dari sebelumnya." Dengan moto ini, aku juga mulai mencoba sesuatu yang berbeda dan bersenang-senang selama keseluruhan proses. Itu menghilangkan kecemasan dari segalanya dan menggantinya dengan kegembiraan. Jadi, lakukanlah dengan buruk dan kamu bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Aku ingin meminta kamu memikirkan hal ini. Jika kamu mulai menggunakan moto ini hari ini, bagaimana jika hidup kamu akan berubah dan menjadi lebih baik? Cara dalam mengurangi gangguan kecemasan yang kedua adalah memaafkan diri sendiri. Ini sangat ampuh jika kamu menderita gangguan kecemasan dan kamu menggunakannya. Orang dengan gangguan kecemasan banyak berpikir tentang kesalahan yang mereka lakukan. Bayangkan, jika kamu memiliki seorang teman yang terus-menerus menunjukkan segala kesalahan yang kamu lakukan. Kamu mungkin ingin segera menyingkirkan orang ini, bukan? Nah, orang dengan gangguan kecemasan melakukan ini pada diri mereka sendiri. Mereka tidak baik pada diri mereka sendiri. Jadi, mungkin inilah saatnya untuk mulai bersikap lebih baik pada diri sendiri. Cara untuk melakukannya adalah dengan memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang menurut kamu mungkin telah kamu lakukan beberapa saat yang lalu. Jika kamu mengalami serangan panik dan malu karenanya, maafkan diri kamu. Jika kamu ingin berbicara dengan seseorang tetapi tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melakukannya, jangan khawatir tentang itu. Lepaskanlah, maafkan diri kamu untuk apapun dan segalanya. Ini akan memberikan kamu belas kasih yang lebih besar terhadap diri kamu sendiri. Kamu tidak dapat sembuh sampai melakukan ini. Terakhir, dan yang tak kalah pentingnya, memiliki tujuan dan makna dalam hidup. Kamu sebagai pendengar yang memiliki teman atau keluarga yang menderita gangguan kecemasan harus membantu mereka. Kamu atau aku tidak akan berharga jika kita tidak memiliki tujuan dan makna dalam hidup. Kita harus berguna dan memiliki tujuan hidup, yaitu untuk membantu mereka yang memiliki gangguan kecemasan. Karena apapun yang kita lakukan dalam hidup, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, berapapun uang yang kita hasilkan, kita tidak dapat sepenuhnya bahagia sampai kita tahu bahwa orang lain membutuhkan kita, bahwa orang lain bergantung pada pencapaian kita, atau pada cinta yang kita harus bagikan. Bukan berarti kita membutuhkan kata-kata baik orang lain untuk terus hidup, tetapi jika kita tidak melakukan dengan memikirkan orang lain, maka kita berisiko lebih tinggi untuk memiliki kesehatan mental yang buruk. Hubungilah mereka dan berikan mereka dukungan. Biarkan mereka tahu bahwa mereka dapat mendatangi kamu ketika mereka merasa cemas dan bahwa kamu ingin berada di sana untuk mereka.
Bersama-sama, kamu dapat membuat rencana untuk memfasilitasi proses ini, seperti bertemu langsung, berbicara di telepon, atau terhubung secara online. Tanyakan juga kepada mereka, apakah ada sesuatu yang mereka sukai, seperti pergi ke taman, pergi ke restoran, atau menonton film favorit. Jika kecemasan teman atau keluarga kamu begitu parah sehingga mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan atau butuhkan dari kamu, hal yang mungkin kamu bisa lakukan adalah duduk bersamanya selama dia membutuhkannya. Jika teman atau keluarga kamu hanya ingin mendengarkan, lakukanlah itu. Dan beritahu mereka bahwa kamu tidak akan menghakimi mereka atas perkataan yang mereka ucapkan. Jika mereka menginginkan nasihat, berikanlah mereka nasihat yang dapat membantu mereka, bukan memperburuk. Berikanlah mereka motivasi untuk lebih bisa menghadapi gangguan kecemasan mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan tidak berpikir untuk bunuh diri. Karena ada beberapa kasus bunuh diri disebabkan oleh gangguan kecemasan. Ada seorang ahli saraf terkenal berkata, bagi orang yang berpikir tidak ada tujuan hidup dan tidak ada lagi yang diharapkan dari kehidupan, pertanyaannya adalah kita harus membuat orang-orang ini menyadari bahwa hidup masih mengharapkan sesuatu dari mereka. Melakukan sesuatu dengan memikirkan orang lain dapat membawa kamu melewati masa-masa tersulit. Kamu akan tahu alasan keberadaan kamu. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kamu melakukan setidaknya satu hal dengan memikirkan orang lain? Kamu dapat menerapkannya pada hidup kamu, atau kamu bisa juga menjadi sukarelawan, ataupun kamu juga bisa berbagi pengetahuan yang kamu dengar saat ini dengan orang lain, terutama mereka yang paling membutuhkannya. Dan seringkali mereka adalah orang-orang yang tidak punya uang untuk melakukan terapi, dan mereka yang memiliki tingkat gangguan kecemasan tertinggi. Berikan kepada mereka, bagikan dengan orang lain, karena itu benar-benar dapat membantu mereka dan membuat hidup kamu memiliki tujuan. Jadi, aku ingin menyimpulkan bahwa ada cara lain untuk melakukan sesuatu dengan orang lain, yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan yang mungkin bermanfaat bagi generasi mendatang. Bahkan, jika orang-orang ini tidak akan pernah menyadari apa yang telah kamu lakukan untuk mereka, itu tidak masalah. Karena ini akan membuat kamu menyadari keunikan dan pentingnya hidup kamu. Selain ketiga cara di atas, kamu ataupun orang yang kamu kenal yang menderita gangguan kecemasan juga dapat melakukan yang pertama, olahraga. Olahraga yang teratur baik untuk kesehatan fisik dan emosional. Olahraga yang teratur bermanfaat sebagai pengobatan untuk meredakan kecemasan bagi sebagian orang. Dan ini bukan hanya perbaikan jangka pendek. Kamu mungkin mengalami pengurangan kecemasan selama berjam-jam setelah berolahraga. Jika kamu memiliki keluarga atau teman yang menderita gangguan kecemasan, ajaklah mereka untuk berolahraga bersama. Yang kedua, meditasi. Meditasi dapat membantu kamu untuk memperlambat pikiran yang berpacu, sehingga lebih mudah untuk mengelola stres dan kecemasan. Yang ketiga, mencoba menggunakan aromaterapi. Minyak tumbuhan yang wangi dan menenangkan dapat membantu kamu untuk meredakan stres dan kecemasan. Aroma tertentu bekerja lebih baik bagi sebagian orang daripada yang lain. Jadi, pertimbangkan untuk bereksperimen dengan berbagai pilihan. Yang keempat, latih pernapasan dalam. Napas pendek dan dangkal biasa terjadi pada kecemasan. Ini dapat menyebabkan detak jantung yang cepat, pusing, atau bahkan serangan panik. Kamu dapat melakukan latihan pernapasan dalam dengan cara mengambil napas dalam-dalam secara perlahan dan teratur. Dengan cara ini, dapat membantu kamu untuk memulihkan pola pernapasan agar kembali normal dan dapat mengurangi kecemasan. Yang kelima, minumlah teh chamomile. Usahakanlah minum secangkir teh chamomile
Karena berdasarkan studi, teh chamomile mampu untuk mengurangi rasa cemas yang kamu alami. Sebelum ini berakhir, aku akan memberikan beberapa kutipan bagi kamu yang menderita gangguan kecemasan. Kecemasan lahir pada saat yang sama dengan umat manusia. Dan karena kita tidak akan pernah bisa menguasainya, kita harus belajar menghadapinya. Sama seperti kita telah belajar hidup dengan badai. Kecemasan terjadi ketika kamu berpikir bahwa kamu harus memikirkan semuanya sekaligus. Bernafaslah, kamu bisa menghadapinya. Ketika kamu melepaskan diri kamu akan menjadi apapun yang kamu inginkan. Kecemasan, aku akan mengubah kamu menjadi sesuatu yang berguna dan produktif. Aku tidak akan tunduk padamu. Saya Gracilia Miru, inilah akhir podcast saya. Terima kasih.